Sadaqa wa'ida wal mustarah abda wa azzatin dahu wa samal ahzaka wahda la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah selamatkan dunia, kubur dan akhirat nanti. Tentu dengan iman dan takwanya. Pagi ini kita akan membahas tentang 3 janji Allah yang pasti akan terlaksana dan terbukti terpasti. Pertama adalah surat 14 ayat 7 dan ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Romono itu ayat itu. Ayat 34. La ta'um min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Surat 16 ayat 18. Itu semua aturan saudara. Jangan ujuk-ujuk orang setuju ke kiai. Kiai bisa salah, tapi jangan kau nyoba-nyoba marah sama aturan. Wa in ta'uddu perjuangan surat An-Nahl ayat 18. Surat 16 ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, nomor 1 ini kita kupas dulu saudara. Jika kamu bersyukur kepada aku, pasti aku akan tambah kenikmatan dengan hidup mawaddah warahmah sakinah barokah. Tapi sebaliknya saudara, jika kalian menantang aku dan Rasulku, memusuhi aku dan Rasulku, merusak agamaku, merusak masjidku, merusak Al-Quran, awas. Inna 'adzabi lasyadid. Bencana dahsyat yang akan menimpa kalian semua.
Nikmatku ini nggak bisa dihitung, sulit. Sekalipun Albert Einstein, pakar matematika, orang bisa dihitung. Sampai ditulis berapa ton buku, belum cukup. Sulit untuk menghitung nikmat Allah. Satu contoh, dan mahal. Negara maju saja yang kaya raya, karena mereka bisa ada bank mata, bank sperma, bank jantung, bank ginjal, bank kuping. Saudara tahu harga mata? Satu mata itu yang paling murah 35 juta. 7 mata, 2 mata, 75 juta. Ada yang hebat lagi, ada 90 juta satu mata. Ini fakta, saudara. Belum ginjal, miliaran, saudara. Kami pernah mengantarkan sahabat kami, teman debat di hutan kayu liberal. Enggak saya sebut namanya, udah almarhum. Berobat sampai di Beijing, translasi darah bocor hatinya. Padahal ada Amerika untuk menempel hati ini. Tapi harganya, ya Allah. Baik, contoh dua saja, mata sama hati. Karena hati sentra baik buruknya manusia. Ala wa inna fil jasadil mudghah. Idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa yal qalb. Dengarkan lagi sama kehidupan ilmiah betul, saudara. Dan keilmuan kepala semua. Hadis Quran susah nyari kiai seperti saya, betul? Profesor dokter berburu ke rumah saya, nggak main-main itu. Harganya mahal. Lantas kalian mampu melihat, sering lewat di depan masjid Al-Masjid, kenapa nggak masuk? Apa dibutakan oleh Allah? Jangan nunggu dibutakan oleh Allah, saudara-saudara. Melancong kemana baik, bolak-balik. Tapi masjid lewati tiap hari nggak bisa masuk, nggak mau masuk. Karena matanya ditutup oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ke masjidlah sebelum dipikul ke masjid. Jangan pergi lagi dulu. Ke masjidlah sebelum dipikul ke masjid, saudara. Percaya nggak saudara nanti cepat atau lambat akan dipikul masjid? Betul? Betul? Lugu giliran. Kiai 81 tahun, nomor urut pertama. Tapi bisa belakangan, saudara. Tolong doakan Kiai sampai umur 200 tahun. Bisa 80 saja. Enak aja. Sholatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Setuju? Sholatlah sebelum disolatkan oleh tetanggamu, ya Allah. Baca Quran sendiri. Jangan nunggu orang baca surat Yasin. Itu jawabannya. Bersyukur itu. Dan Allah tidak akan pernah menyambut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, saudara. Saya diberi nikmat Allah yang lebih luar biasa, saudara. Sampai dijatah umur sampai 81 tahun. Wallahu alam sampai berapa saya nggak tahu. Anak 7 rampung semua. Alhamdulillah sehat semua. Saya ujian dan Allah juga bertubi-tubi. Tapi mati boleh benar. Kita buka surah 8 ayat 53. Dzalika bi anna aku Allah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun
apalagi mencabut nikmat yang telah engkau aku berikan, kecuali engkau mengingkari nikmatku. Silakan surat Al-Anfal ayat 53. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Perubahan secara totalitas, saudara. Yang biasanya malas jamaah ke masjid segera berubah. Malas masuk masjid, malas tadarus, malas taklim. Dan di mana-mana memang kalau sudah musim mudik, jamaah sudah ompong kabeh. Mari itu saya di Al-Azhar Jakarta Timur, sebelumnya di Al-Azhar Pusat. Tinggal 3 baris. Padahal biasanya ya Allah ribuan. Tapi 3 barisnya Al-Azhar itu satu baris 120 orang. Berarti 360 ibu-ibu 2 baris, 500. Di sini 500 orang kurang 400. Alhamdulillah. Ini pentingnya ngaji, saudara. Allah tidak akan merubah sikap yang buruk itu. Munafik sampai mati kalau tidak dirubah. Surat 13 ayat 11. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu baik terakhir semua. Surat Petir Ar-Ra'd ayat 11. Ayat 11 surat 13 dibaca artinya. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Eleng-eleng sedulur, saya dan saudara-saudara tiap hari dikawal 5 malaikat, saudara. Ini pentingnya ngaji, saudara. Mana Ustaz yang menerangkan seperti ini? Itu ayatnya itu. Pertama adalah Raqib Atid. 2 malaikat itu. Selanjutnya adalah malaikat yang tidak pernah silaturahim kepada kita. Siapa itu? Israfil. Selanjutnya malaikat Jibril menurunkan ilham. Kalau Nabi wahyu, fa'alhamaha fujura wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang dikehendaki Allah turunkan ilham? Taufik hidayah itu ilham. Nomor 5 adalah malaikat Mikail. Tugasnya untuk menyampaikan rezeki dari Allah untuk kita semua. Mas Yanto rezekinya 10, Mas Sukadi 18, Kiai 100.000. Penerjemah 50 saja. Imam 70. Dewi-dewi ada bagiannya. Kapan mulai menyampaikan rezeki? Maka sholat subuh itu sedikit jamaahnya. Karena tidak tahu esensi sholat subuh. Romana, maksud dengan itu, sing bawa ditulis ayatnya itu. Ada doa yang sangat indah di sholat subuh ini. Dan ada nilai tertinggi dibanding sholat lainnya. 5 waktu semua dipahala oleh Allah, tapi khusus subuh jauh berbeda.
Karena ada 2 rakaat sesudah azan sebelum qomat. Disitulah Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bangun pagi, sholat subuh, sholat 2 rakaat atau qobliyah subuh. Nilainya saudara-saudara dibanding isi dunia ini saudara. Dibanding hartanya mantan presiden. Jauh. Enggak ketemu, enggak nyambung. Karena seluas langit dan bumi ini pahala untuk orang yang bangun subuh. Maka mohon walaupun saudara sudah tua, justru semakin tua itu semakin rajin ke masjid, nembus dosa. Sholatmu yang belum berapa kali dulu. Waktu SMP berantem sama teman mertuamu berapa kali. Dengan tetanggamu, dengan teman kantormu. Perbanyak taubat di waktu subuh itu. Karena di situ ada doa. Rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Surat 17 ayat 80 tadi catat saja. Baik, selesai tentang kupasan. Jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat yang luar biasa yang tidak tersangka-sangka datangnya. Kesimpulan, bagaimana aplikasi atau implementasi syukur itu? Yang benar itu bersyukur. Banyak orang yang syukuran, tapi keliru. Calon wali kota menang, syukuran yang beli kebo, tapi nggak sholat. Calon menteri 20 miliar Jokowi, syukuran, korupsi lagi. Ya Allah. Calon wakil presiden jadi syukuran menyembelih kebo Benggala. Sholat orang. Maka hati-hati saudara kalau syukuran ya. Saudara mampu beli rumah atas izin Allah. Silakan syukuran. Tapi rumahmu harga berapa? Dizakati. Atau sembrono. Kemana larinya zakat? Lil fuqara wal masakin. Surah 9 ayat 60. Inna masyadaqatu lil fuqara wal masakin. Dan 8 asnaf itu bukan ada seorang profesor dokter mau menghapus zakat edan itu. Ya Allah. Walaupun diklarifikasi, zakat ini salah satu rukun Islam. Sholat juga rukun. Berarti kalau sholat dihapus, zakat dihapus, namanya apa itu? Murtad. Saya nangis karena teman saya sendiri itu akrab sama saya tapi berlawanan dengan tafsir saya. Apapun alasan zakat itu rukun. Mau dipindah ke MBG lagi, ya Allah. Bukan masalah boleh tidak boleh. Yang menang zakat infak sedekah itu ada jalurnya. Surat At-Taubah ayat 60 itu. Nah kalau MBG ini orang kafir pun dapat MBG. Yang banyak masalah itu. Dan sarang korupsi di situ itu. Ya Allah ya Rasulullah. Perlu diabalasi itu Pak Prabowo. Baik. Ini yang Kiai berani menyampaikan Pak. Lainnya bungkem. Ini di YouTube-nya kan belum internasional ini. Di Alisa sudah disimak sampai Malaysia. Saya sulit mencari YouTube saya di sini tuh hilang terus. Apa dihapus apa tidak enggak ada. YouTube di Alisa ketemu terus. Buka nomor. Alisa buka nomor. Terus enggak dihapus. Mudah-mudahan YouTube di sini lurus. Selesai tentang jika kamu bersyukur dan jika tidak bersyukur azab yang akan diterima.
Nomor loro, jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, rakyat dan pemimpinnya, aku Allah akan membuka barokah dari langit dan dari bumi, 7 langit, 7 bumi. Aku akan buka semua untuk penghuni negeri itu, khususnya Indonesia. Tapi sayang, jika penduduk negeri itu mayoritas sudah munafik, merusak Al-Quranku, merusak agamaku, merusak hukum-hukumku, tunggu bencana dahsyat yang akan kami turunkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Terjemahkan Surat 7 ayat 96. Dan jika Surat 7, 96, 97, 98. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 97. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang beriman? Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Maka di negeri kita ini selalu bencana datang yang tidak terduga-duga. Ono apa? Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Allah Maha Berencana. Allah turunkan bencana banjir bandang karena diundang. Banjir bandang kok bukan air, saudara. Gelondongan kayu. Betul? Betul. Ya Allah. Maling-maling ilegal ke hutan itu orang jauh. Tapi yang undang orang dekat. Betul? Betul. Enggak bisa dibantah lagi, saudara. Maka banjir bandang datang ini karena diundang. Gunung-gunung, langit, bumi, pohon-pohon, batu-batu, paku bumi, saudara. Allah sudah berjanji, jangan kau rusak. Bumi akan goncang ganjing, nanti suatu saat akan goncang karena dirusak manusia. Surat 21 ayat 30. Awalam yara alladziina kafaru anna as-samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal maa'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Terjemahkan. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Terus ayat 31. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Gak cukup.
Malaikat Jibril waktu itu menyaksikan penciptaan alam semesta. Justru ini ditemukan oleh Edwin Hubble, Profesor Amerika California, bahwa terjadinya alam semesta ini adalah ada dentuman yang sangat dahsyat berbentuk air dan asap, Big Bang. Saya cari itu Al-Quran itu ketemu. Awalnya langit dan bumi ini menyatu, saudara, berbentuk asap dan cair. Berarti zaman cair, air. Rupanya gelondongan itu gonjang-ganjing. Maka nanti juga akan gonjang-ganjing. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qalal insanu. Ini sunatullah. Malaikat teriak, ya Allah, apa malaikat? Apa yang terjadi ya Allah nanti ciptaanmu gonjang-ganjing, langit gonjang-ganjing, kelap-kelap katon. Ya Allah. Baik malaikat, tunggu sebentar. Langit dan bumi akan kami pisah. Dan aku tancapkan gunung-gunung, batu-batu, pohon-pohon sebagai pasak bumi, sebagai fondasi bumi, agar tidak goncang lagi. Ada stabil. Tapi Allah berjanji, jika illegal logging dan illegal fishing jalan terus, jangan salahkan aku Allah. Pik 2, pik 3, pik 4, pakar laut, pakar sungai, pakar dasmu. Ya. Yang salah sopo. Karena air sudah tidak punya rumah, hutan sudah gundul, marah air. Air mau masuk ke laut, laut sudah jadi pik 2, reklamasi, mal-mal. Air marah lagi, kemana larinya? Ke sana. Al-Majidin, selamat insya Allah. Sing sa'a sapa, surat 30 ayat 41. Zuhar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas liyudhikahum ba'dal ya'am la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Peringatan keras oleh banjir bandang, gempa, longsor, tanah longsor, itu peringatan keras. Tapi banyak yang tidak sadar. Nah, kalau dia menyampaikan hal ini dianggap politik, ayo kebleke. Aduh. Pengurus masjid ikut dengerin ngaji. Jangan takut, dia yang menyampaikan tanggung jawabnya. Sudah sering berdebat dengan pinter-pinter di alam sana. Tapi sulit nyari kesalahan saya, sulit. Saya tahu di mana salah saya. Fakta, illegal dan fishing fakta, ini Quran. Diam, pulang ke Jakarta lagi. Biasa mereka hari malam di Jakarta Timur. Inter. Sulit nyari kesalahan orang yang mohon maaf saya polos Pak, tidak penjilat. Ditawari Pak, udah sering. Saya nggak mau masuk lingkaran setan. Alhamdulillah. Ya saya, Pak Hidayat, Abdul Somad, Gizi Syukron Makmun, Dr. Adi Kurniawan, As'adah, Sakdas'ad, itu yang berani lantang saya. Lainnya Pak, ya Allah, kayak kerupuk kena hujan. Wedi, berarti jangan wedi. Takut. Padahal Allah perintah. Dosa besar kamu. Ngerti ayat, paham tafsir, hafal Quran.
tidak menyampaikan kecuali yang khusus al-imam ya. Banyak imam al-fatih itu tapi bisanya yang imam saja. Karena tafsirnya belum matang. Biar imam saja bagus itu. Surat 33 ayat 39. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, itu yang mendorong saya untuk kendel, Pak. Zaman ngerti kendel pemberani karena benar. Itu yang saya pegang aja. Oh, jangan takut kepada apapun dan siapapun. Penjara angka 9 tahun. Nabi Yusuf 7 tahun. Bapak mengerti ayat. Kalau nggak kamu sampaikan, apalagi penjilat, profesor, doktor, kiai lagi. Wah, untuk ulang itu. Harus terbuka ayat Al-Quran itu. Itu ayatnya itu. Takutlah kepada aku Allah. Kalau kamu menyembunyikan ayat-ayatku, adab. Itu ayat saudara. Siapa yang berkata ayat itu? Kiai bisa salah. Ayat bisa salah enggak? Enggak ada Quran salah, manusia itu yang salah. Selesai pasar mertua, jika penduduk negeri itu dan pemimpin iman takwa, Allah akan turunkan barokah. Sebaliknya, lah supaya saudara dapat barokah dari Allah, dibuka surat 23 ayat 29 doa. Tolong ditulis itu. Yang bapak ditulis. Kalau ditulis nggak ngerti sampai kapan tulis. Doa mohon diberi barokah hidupmu saudara. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzalin. Terjemahkan surat 23 ayat 29. Dan berdoalah, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Tuh, supaya hidupmu bisa sakinah mawaddah warahmah. Baca surat Ibrahim ayat 37, supaya cepat ditulis saja. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Pertama kali surat Al-Mu'minun ayat 29. Mohon hidup barokah. Kedua mohon hidup sakinah. Surat Ibrahim ayat 37. Wes, nanti ada tambahan lagi. Lantas janji Allah yang ketiga. Jika engkau berdoa kepadaku. Surat 40 ayat 6. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Karena ini sahur nggak ada teh manis, saya tutup sebentar aja. Saudara juga udah mau ngantuk tidur itu. Apalagi saya, waduh, Allah malaikat suntuk. Terjemahkan surat 40 ayat 60. Surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 60. Surat 40 ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Baik, selesai saudara. Doa apa yang kita baca saudara? Saya memprediksi dan mengkhawatirkan sesuai dengan para ahli termasuk Profesor Dr. Hikmahanto, pakar hukum internasional, mengerikan saudara. Diperkirakan kurang ajarnya Israel dari tahun 1947
tahun, 40 tahun. Baratayudanya huru hara nanti diperkirakan 2047 sampai 2057. Itu sebentar lagi kiamat, saudara. Ini yang mengerikan. Jika terjadi perang dunia ketiga, wallahu a'lam, saudara. Semua dunia kena dampaknya, saudara. Ini bensin sudah mulai ngantri, saudara. Reaksi nuklir, radiasi, udang-udang, winter akan menyebabkan seluruh makhluk mati kabeh. Air pun jadi racun, semua ikan-ikan mati. Udara pun tercemar, terkontaminasi. Burung-burung manusia mati. Inilah tanda-tanda kiamat kubro. Karena perang dunia ketiga itu ramai, saudara. Iran dibantu Korea Utara, dibantu Uni Soviet, Rusia, Qatar, Amerika, Israel dibantu Arab, Indonesia, 29 negara yang gabung World of Peace itu. Setiap tahun setor duit 17 triliun untuk bantu Israel. Inna lillahi wa inna ilaihi. Selama 60 tahun sudah. Aduh. Buntu jalan pemikiran saya yang sudah pintar ini. Apa pikiran mereka ini? Buat ongkos LPG 1 triliun per bulan saja, buat-buatan ngos-ngosan. Kenapa harus 17 triliun disumbangkan ke Donald Trump? Dengan alasan lembaga perdamaian. Syiah betul tidak sama dengan kita. Mengkafirkan 3 sahabat dan Aisyah. Betul. Tapi masih menyembah Allah. Meyakini Rasulullah. Dan kalau Israel siapa yang disembah sama Amerika? Tuhan Yesus Kristus, Matius anak Bapa. Ini bedanya. Baik, saya tidak bicara panjang lebar. Karena yang saya bicarakan ini bukan ngawur. Allah sudah ingatkan. Ulama, kiai, ustaz tahu. Tapi siapa yang berani menyampaikan? Nanti kami kupas di Al-Azhar. Surat 17 ayat 4 sampai 7 itu. Tuntas itu dari kupas lagi hidayah itu. Akan kami kuatkan itu. Siapa yang mendukung penjajahan ke Palestina? Itu kafir. Palestina ini salah satu negeri yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali kemerdekaan Indonesia. Betul. Mesir yang mengakui kemerdekaan RI bukan Amerika, bukan Israel. Israel bukan negara, tapi mengataskan nama negara. 17 triliun dari 29 negara mau buat rumah di Gaza. Gaza ini milik Palestina. Coba logika kita berpikir saja. Saudara kan banyak sarjana ya, tapi dia di atas sarjana. Orang pecah, nek, otak saya baik doa saja saya titipkan. Kalau terjadi perang akhir zaman ini, Baratayuda, Jaya Binangun atau Huru Hara akhir zaman, persis seperti doa yang diturunkan oleh Jibril pada peperangan Talut dan Jalut. Raja Talut mempercayakan panglima abrinya pada Daud. Jalut mayoritas, tapi Jalut modal kabeh.
Pada lemparan sembari panas saat itu bertubi-tubi, kalau sekarang rudal itu. Berapa banyak yang korban, jutaan manusia mati. Allah turunkan doa. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 250. Mohon itu dihafalkan. Ini pentingnya nanti di al-majirin, saudara. Suka atau tidak suka terserah saudara-saudara. Tapi jangan coba-coba mencekal kiai. Dosa besar nanti di akhirat, saudara. Karena yang disampaikan ini Al-Quran semua, saudara. Tamsilnya ada di sekarang dunia ini. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Agar Allah berikan kesabaran dan dengan keselamatan dalam peperangan dahsyat ini. Itu doa. Al-Baqarah ayat 250. Terjemahkan. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Matur nuwun. Kalau jangan-jangan kita mati kena radiasi nuklir dan juga roket-roket rudal-rudal, agar Allah berikan husnul khotimah dan Allah tetapkan mati dalam keadaan muslim. Ada doanya, saudara. Masih banyak doa, nanti kami sambung kalau saya diundang lagi. Sulit nyari kiai-kiai saya, betul? Karena hafal semua. Tuh undang profesor-profesor satu persatu ayat, mengerti nggak? Kita buka agar Allah mematikan, wafatkan dalam keadaan muslim, saudara. Ini penting. Karena akhir zaman nanti pemurtadan secara terstruktur, tersistem dan masif. Kalau rakyat sudah dimiskinkan, paling gampang itu murtad. Betul. Kalau perlu sudah lapar, gampang murtad. Sudah ada 3 banyak Indonesia itu murtad 100%. Gara-gara perut kosong. Walau tamutunna illa wa antum muslimun, Ali Imran 102. Jaga agama. Surat 7 ayat 126 dibaca. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wafatkan aku yang dalam keadaan muslim, ya Allah. Jangan sampai murtad. Surat 7 126. Dan engkau yang melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim." Tuh, usul khotimah. Terus surat 12 ayat 101. Doa Nabi Yakub. Itu juga mohon agar diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Terjemahkan surat 12 ayat 101. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Alhamdulillah, ya Allah. Itu tolong dihafali doa itu. Suruh mimpin imam tadi. Penting doa usul khotimah itu. Sebagai penutup, saudara, nanti tanya jawab sampai jam 10 tadi. Agar Allah kumpulkan kita dengan orang soleh di padang mahsyar nanti, saudara. Coba kita buka surat 26 ayat 30, saudara. Dan surat 26 ayat 83.
836 surat 26 Asy-Syu'ara ayat 83. Monggo. Doa Nabi Ibrahim itu. Rabbi abli hukma wa alhiqni bis shalihin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Baik, sampai di situ saja. Doa berserah diri mohon pertolongan Allah ada di surat 17 ayat 80 tadi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Terima kasih. Silakan tanya jawab 2 pertanyaan saja yang kaitan dengan materi ini atau di luar materi boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya senangnya. Terima kasih Kiai. Kiai mau nanya, kalau sekarang ini kan negara-negara Muslim besar, terutama Arab Saudi, kenapa dia pro Amerika? Kenapa hampir mayoritas negara-negara Muslim besar Timur Tengah itu malah pro Amerika? Sedangkan negara-negara besar itu malah menyediakan pangkalan-pangkalan untuk, jadi istilahnya malah jadi musuhin Palestina, Gaza. Itu aja Kiai. Terima kasih. Ini pertanyaan Mas Brilian ya sudah, tidak main-main itu orang dokter itu. Pertanyaan yang sangat mahal itu saudara. Dan tidak semua ustaz bisa jawab loh. Belekak, belekuk. Bagaimana jawabannya itu coba? Tanya ke profesor-profesor. Ya Allah. Maka harus kalau dia ya ditanya. Alhamdulillah doa ini gudang ilmu tafsir hadis. Alhamdulillah. Satu jawabannya saudara. Mengapa umat Islam di dunia ini tidak bersatu? 7 miliar manusia, 2,5 miliar umat Islam. Tapi geblek kabeh. Gak mau bersatu malah bantu Israel itu. Bantu Amerika yang sudah jelas jajah modern. Apa penyebabnya saudara? Loh, rumah ini. Siapapun negara manapun kalau sudah terpapar terjangkit virus Wuhan, itu jawaban Pak. Hubbud dunia wa karatul akhirah. Ini jawabannya Pak. Maka umat Islam tidak mau bela Palestina. Dan betapa bela Palestina. Muhammad bin Salman 6 tahun di Chicago di Harvard. Jurusan teologi pantas. Teologi itu semua agama sama saja. Semua orang yang beragama bisa sembahyang di masjid. Paus Fransiskus bisa sholat di Istiqlal. Coba. Itu teologi liberal. Agama dirusak, Quran dirusak, masjid dirusak. Apakah dia tidak tahu bahwa larangan masuk masjid orang kafir? Itu bahannya banyak. Negeri Arab juga takut kalau kehilangan wahan, harta, kekayaan. Apa coba? Diembargo. Siapa yang tidak patuh dengan Amerika diembargo. Karena 5 negara yang punya harga itu termasuk Amerika juga tuan. PBB saja dilawan. Siapa yang melawan Amerika diembargo. Matang sudah. Tuh masalahnya Pak. Maka Iran diembargo sudah 41 tahun saudara. Dari perang Irak dan Yaman. Irak dan Irak. Diembargo Amerika saudara. Di Sungai Hebron itu minyak semua punya Iran itu. Siapa tidak boleh masuk itu kekayaan Iran. Itu jawabannya Pak. Kenapa mayoritas umat Islam di dunia justru membantu Israel? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk Indonesia.
melek. 59 tahun Indonesia sudah dikeruk, emasnya itu freeport, betul? Aduh. Darat, laut, udara sudah dikuasai oleh China, betul? Kurang gamblangnya apa lagi, saudara? Sayang ulama-ulama sekelas saya tidak berani ngomong. Aduh, adem ayem. Malaikat berjingkrak-jingkrak, bos office. Ada kartu mana? Saya yang udah dewi besok kebenaran diangkat. Demikian Pak, itu jawabannya. Terpapar virus Wuhan, takut kena embargo, itu jawabannya. Maka banyak umat Islam yang dukung Amerika, dukung Israel. Tuh, ada dukung Iran, dukung Palestina, orang oleh apa-apa. Kalau dukungan Mujibal ada amplopnya saya. Maka saya dukung sama diri supaya dapat amplop 1 meter. Alhamdulillah. Silakan tanya lagi yang pintar-pintar itu. Orang tanya itu bukan orang bodoh, Pak. Orang pintar, mumpung Kiai masih ada di sini hidup. Nyesel nanti kalau nggak tanya kalau Kiai udah pulang. Ada Pak Yanto ya, Pak. Nanti nyopir ambulan dan kasihan. Siapa gilirannya bawa alam. Ayo tanya lagi satu pertanyaan. Monggo, tuh pinter itu. Mei kasih Mei. Kita sudah jelas Israel itu membuat. Ngomel sahur kurang banyak sahur nanti. Kita sudah tahu Israel itu membuat kerusakan di dunia ini kan. Kenapa Allah kok tidak menyegarkan dia untuk membalas kejahatan-kejahatan mereka itu? Terima kasih saja. Baik, itu pertanyaan pintar. Kok Allah membiarkan orang brengsek? Presiden pembohong dibiarkan oleh Allah. KKN serakah, korupsi, memenjarakan pom-pom. Kok malah gemuk-gemuk palsu lagi. Ono apa? Pertanyaan bagus itu. Israel biarkan sudah 47 tahun, saudara. Kok awet pun nggak diberantas oleh Allah. Tuh. Asyabum ayyamakum wa in'udtum mudna wa ja'alna jahannama lil kafirina asyara. Surat 17 ayat 8. Ini Allah menguji siapa yang membantu mendukung Israel. Jahannam kasih nakirah. Tuh, termasuk bantu 17 triliun. Ya Allah. Tuh jawabannya Pak pinter tanya itu dokter lu ya. Kenapa Israel kok dibiarkan Allah? Ini menguji umat Islam yang waras supaya mendoakan Israel merdeka. Lah yang nggak waras malah bantu karena takut embargo nanti. Wallahu a'lam bishawab. Untung saudara datang tadi. Coba Ustaz yang masuk di tanya itu angel Pak, regak-regus. Satu lagi, mumpung saya masih keras ngomongnya, karena sahur padam mereka. Ayo satu lagi, coba sini. Bangsa enggak, aku sih dokter lagi itu. Mumpung dia masih hidup, saudara. Kamu nanya Ustaz belum tentu bisa jawab, betul? Monggo. Sing kenceng ngomongnya kuping mentek. Pertama, saya salut sama Pak Kiai umur 81 masih sehat walafiat. Kedua, karena ini di forum masjid, saya tidak tanya tentang perang,
Saya tidak tanya tentang Israel bertindak. Yang saya bertindak kaitan dengan yang Kiai jelaskan tadi mengenai syukur nikmat, kufur nikmat. Maksud saya itu, apapun yang kita harapkan sudah tertulis dalam kitab Allah. Apa yang berusaha merubah takdir yang sudah tertulis dalam kitab Allah itu? Ada nggak satu doa? Baik. Karena kalau saya perhatiin, ya ini banyak doa, baik doa sehat, doa apa enggak, ya Pak Kiai. Pak Kiai paling cuma sakit batuk, karena sakitnya lebih lagi Pak Kiai. Nah, apa doa yang merubah takdir yang sudah Bagus itu. Waduh. Assalamualaikum Pak Kiai. Masya Allah. Orang pinter-pinter orang tanya. Walhasil apa bisa takdir itu dirubah? Ya. Pertama tapi doakan ini paling berjadi ceramah ya kan? Coba tanya yang ceramah di sini itu, wani apa orang? Mengupas ayat ini sedetail ini. Itu dijawab jawabannya. Siapa namamu? Terus bisa nggak takdir itu dirubah? Pertama hadis qudsi. Malam yakdo bi qada'i wa qadari an man siwah man fil ardi wa fis sama. Siapa yang menolak takdirku, minggat dari bumiku. Karena takdirku tidak akan aku ubah kecuali. Berarti bisa dirubah. Contoh, saya ditakdirkan mati kena narkoba. Saya mendengarkan ceramah Kiai surat Al-Baqarah 195. Jangan merusak organ tubuhmu sendiri. Nah, saya ternyata berhenti tidak narkoba. Saya sehat, waras, segar juga. Padahal takdirnya Allah mati saat itu. Tapi karena saya merubah dengan menerima keyakinan Al-Quran tadi, Al-Baqarah 190 menerangkan jangan kamu merusak organ tubuh. Tuh, itu satu. Walhasil takdir bisa dirubah. Awas. Siapa yang beri takdir? Terakhir baru itu takdir. Nah, yang tidak bisa dirubah itu qada, keputusan Allah mutlak itu. Lanjut sekarang. Seluruh presiden di negeri kita ini belum ditemukan yang mau berdiri di atas kaki sendiri. Ini hanya slogan-slogan saja. Coba kalau berdiri di atas kaki sendiri. Insya Allah subur makmur negeri kita ini. Ini fakta. Semua diserahkan oleh asing, saudara. Betul? Mas. Dikeruk semua. Rokok. Ya, satu-satu rokok. Terus terima tambang. Aduh. Ini pada perang rebutan tarik tambang kayak Agustusan. NU kena tambang, Muhammadiyah kena tambang. Hancur kan? Saya tidak sebutkan menteri urusan segala urusan. Kekayaannya dari tambang nikel 276 triliun perorangan itu. Padahal dia harta negara. Mengapa? Kembali ke KPK. Setiap orang yang korupsi di sidang pasti menyebut nama Pak, termasuk Yakut, betul? Tomlego, betul? Nadiem Makarim, betul? Kami juga setor ke tempat Pak D. Tapi bagaimana KPK? Tuh, Indonesia rusak ini dirusak bangsa sendiri, betul? Betul?
Apalagi sekarang undang-undang KUHP yang baru, saudara. Saya menangis, saudara. Saya itu ngapalin hukum KUHP. Anak saya yakin. KUHP yang baru ini begini, saudara. Koruptor kakak pun sekarang hukumannya adalah perdamaian. Perdamaian, 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 perdamaian. Ngapa cinta perdam, satukan perdamaian. Damai, perang, apa maksudnya perdamaian? Kamu bisik-bisik sama saya di istana saya, kembalikan uang korupsimu itu. Enggak, saya maafkan. Tuh. Pertanyaannya, kalau ketahuan, pasti dikembalikan. Kalau nggak ketahuan, ya Allah, ini hukum Indonesia kan. Padahal Allah perintahkan potong tangannya itu. Al-Maidah ayat 38. Al-Maidah ayat 45 juga. Tuh. Jadi hukum-hukum Allah sudah hancur semua, dihancurkan. Nah, kalau koruptor sudah tidak dimaafkan, tidak akan rampung Pak korupsi di negeri kita. Semakin meluas. Betul? Habis. Ada satu orang korupsi 271 triliun, nggak saya sebut namanya. Minggat lagi. Pulang, nyantang, selesai. Besok korupsi lagi. Aduh, ya Allah. Inilah akhir zaman, saudara. Tanda-tanda akhir zaman. Wong sekarang banyak ulama sok, ustaz sok, kiai sok, malah jadi termol bagian dia. Aduh. Tinggal 10 gelintir manusia. Saya, Kiai Sukurul Makmun, Nabi Hidayat Abdul Somad, Dr. Adrian Kurniawan, Ustaz Das'am, Idrus Romli, dan siapa lagi. Yang lainnya, ya Allah. Saya sampai di sini malah enak perut saya nanti. Semoga jamaah panjang umur. Amin. Siap jasmani. Amin. Siap rohani. Amin. Siap kandung. Walaupun pas-pasan. Amin. Ojo manyun kalau THR nggak jadi turun, ya. Syukuri saja apa yang ada. Saya doakan yang mudik semoga selamat dalam perjalanan. Amin. Ojo lari ziarah ke makam orang tua, ya. Go kembang, nekar, ya. Tapi jangan minta almarhum dosa. Tapi jangan pulang semua, nanti mati nanti dicolok kakak nanti. Jangan pulang semua, kan? Pulang itu ongkosnya besar, saudara. Saya itu kalau pulang 5 kota, ya, karena anaknya bentar semua. Lebih dari 50 juta habis. Tol, mangan, mobil, nyamoni cucu 16, aduh. Entek bolong kan. Dan sekarang saya pulang, saya mentekin duit. Apalagi bensin, ya Allah. Udah di Al-Masjid saja, biar selamat nanti, insya Allah. Tolong bikin ketupat agar ke rumah saya nanti. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tentu